Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Balik lagi sama aku Arvisa. Jadi di video kali ini aku mau bagi beberapa tips buat bunda-bunda semua agar cuci piring ini lebih cepat dikerjakan. Apalagi kalau misalnya cucian piring kita menumpuk kayak gini. Ini tuh bakal bener-bener efektif banget kalau bunda-bunda lakuin, ikutin tips-tipsnya. Langsung aja tips yang pertama, seperti yang bunda-bunda lihat di video, aku tuh kalau misalnya mau nyuci piring, yang aku lakuin pertama adalah bener-bener misahin antara piring dan juga sendok-sendok dan lain-lain. Nah ini tuh tips yang kedua juga, aku selalu buang dulu sampah-sampah atau sisa-sisa makanan yang ada di piring. Tujuannya untuk apa nih bun? Jadi tujuannya itu ketika nanti kita bersihin si piringnya atau alat makan yang lainnya, keadaannya itu udah bersih, udah tinggal kita sabunin. Jadi udah nggak perlu lagi tuh nanti kita ribet-ribet untuk misah-misahin antara sampah-sampahnya dan juga alat makannya. Tips yang selanjutnya, ini aku selalu bersihin dulu tempat aku mau cuci piring. Jadi kan ini pasti ada aja ya bun sampah kayak gini. Apalagi ini cucian piring aku 3 hari aku nggak cuci piring, karena kemarin aku sempat keluar terus rumah, akhirnya belum sempat cuci piring. Nah ini tuh aku selalu bersihin dulu tempat cuci piringnya. Tujuannya untuk apa? Jadi ketika nanti kita cuci piring itu bisa lebih bersih aja gitu tempatnya. Terus juga bisa lebih enak buat kita simpen cucian-cuciannya nanti di wastafelnya. Aku juga selalu bersihin dulu wastafelnya kayak gini, soalnya kan nanti kalau misalnya wadah-wadahnya udah kita cuci itu udah dalam keadaan bersih gitu si wastafelnya. Lanjut kita ke tips yang selanjutnya. Nah sebelumnya aku masih lihat dulu ya teman-teman, bisa kelihatan ya bedanya yang tadi nggak tertata dan sekarang udah tertata. Antara piring dan piring, gelas dan gelas, semuanya udah kita pisahin satu sama lain. Jadi kita udah tahu mana yang mau kita bersihin terlebih dahulu. Tips yang selanjutnya, aku tuh selalu bersihin dulu alat-alat makan nih bun. Contohnya kayak piring, gelas, sendok, dan juga garpu. Tujuannya untuk apa? Soalnya kan ini alat-alatnya kecil-kecil, jadi biar ngasih ruang dulu untuk wadah-wadah yang besar. Sehingga wadah-wadah yang besar nanti ketika kita bersihin itu lebih leluasa gitu. Tips yang selanjutnya, nah ini kalau aku cuci piring itu aku selalu simpen dulu wadah kayak baki gitu di sebelah aku. Jadi kalau misalnya aku nyuci piring, aku simpen dulu semua cuciannya ke situ. Habis itu aku tirisin dan baru aku tatain ke rak ya teman-teman. Kenapa nggak langsung aku tatain ke rak? Karena salah satunya nanti kan bisa jadi basah becek gitu, dan juga nggak makan banyak waktu gitu teman-teman untuk nyimpen satu-satu di rak. Jadi kalau udah semuanya kecuci baru aku simpen di rak, jadi bener-bener mempersingkat waktu juga. Tips yang selanjutnya, aku tuh kalau misalnya nyuci bagian-bagian yang besar kayak gini, kayak katel, panci, juga wadah-wadah pokoknya untuk kita masak, aku tuh selalu di belakang. Tujuannya untuk apa? Kan kalau misalnya kita cuci dulu yang kecil-kecil, akhirnya kita ngasih space lebih besar untuk kita bersihin yang besar-besar, sehingga lebih enak juga untuk kita bersihinnya. Nah setelah cuci piring, jangan lupa nih bun, kita juga bersihin wastafel yang habis kita pakai. Habis itu juga bersihin wadah-wadah sabun. Tujuannya untuk apa? Biar tetap kelihatan bersih ya bun. Jadi kita juga tetap nyaman ada di dapur. Makasih banyak ya bun udah nonton video ini sampai akhir. Semoga tips-tips dari aku berguna untuk bunda-bunda semua. Apalagi bunda-bunda yang punya tumpukan cucian piring kayak aku barusan. Ini akan sangat membantu bunda-bunda semua mempersingkat waktu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.